Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam program Rema STBI, Renungan Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologia Baptis Indonesia. Dan kita perlu bersyukur ketika pagi hari ini kita menyediakan waktu
untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan di tengah setiap aktivitas dan kegiatan kita. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan untuk kita bisa memahami apa yang Tuhan maksud di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jikalau sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami mohon Roh Kudus boleh memampukan kami, boleh menjadikan kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya sedang berada di salah satu ruang kelas yang ada di STBI Semarang. Ruangan ini biasa disebut Seminar 3, di mana mahasiswa S2, S3 sering memakai kelas ini untuk berkuliah. Dan oleh karena masa COVID-19 ini berlangsung, kelas ini dipakai juga untuk ruang sidang atau ruang ujian bagi mahasiswa S1 skripsi maupun mahasiswa S3 disertasi. Dan beberapa minggu lalu saya bersyukur bisa berada di ruangan ini menjadi notulis ketika mahasiswa S3 harus melakukan sidang skripsi secara online. Ruangan ini menjadi saksi. Saya pun juga bisa melihat bagaimana seorang mahasiswa mempertanggungjawabkan sebuah karya ilmiah yang ia tulis. Demikian juga saya juga bisa melihat dosen ketika menguji harus memberitahu mana yang benar, mana yang harus dipertahankan, dan mana yang salah dan harus diperbaiki oleh mahasiswa tersebut. Demikian juga dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Kita juga akan berbicara tentang sebuah penilaian tentang benar dan salah yang di dalam Alkitab, dalam Matius pasal 7 disebutkan jangan menghakimi. Kita akan belajar bersama-sama apakah benar jangan menghakimi yang tertulis di Alkitab secara harafiah diartikan dengan jangan menghakimi, tidak boleh menghakimi sama sekali. Nah, oleh sebab itu kita akan membaca terlebih dahulu di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai yang kedua. Judul perikop pada Alkitab LAI menyebutkan, judulnya adalah hal menghakimi. Di sana dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata menghakimi yang dipakai di dalam firman Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-7 ini menggunakan kata dalam bahasa Yunaninya adalah krino, yang artinya yaitu menilai, mempertimbangkan, dan membedakan antara benar dan salah. Seringkali orang-orang Kristen menyalahartikan ayat ini berkaitan dengan menghakimi. Ada banyak orang Kristen yang menganggap bahwa kita tidak boleh sama sekali untuk menghakimi orang lain. Kita tidak boleh menilai orang lain. Tetapi apakah sebenarnya ayat ini berbicara hal demikian? Kalau kita belajar di dalam Alkitab secara keseluruhan, kita akan bisa memahami bahwa di dalam Alkitab ada banyak sekali penghakiman, ada banyak sekali penilaian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Di dalam perjanjian lama misalnya, Musa mengadili bangsa-bangsa. Di dalam perjanjian baru, Yesus pun mengecam para ahli Taurat, orang-orang Farisi, dikatakan terkutuklah. Artinya Yesus pun melakukan sebuah penghakiman atau penilaian. Demikian juga dengan tokoh-tokoh yang lain. Atau ketika kita baca di ayat yang ke-6 Bapak Ibu Saudara, ayat ke-6 ini merupakan ayat setelah perikop yang kita baca. Artinya ini sangat dekat konteksnya dengan ayat yang kita baca. Di sana dikatakan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Anjing dan babi yang dimaksud di ayat ini bukan semerta-merta hewan, tetapi adalah orang-orang yang tidak bisa menghargai Injil. Nah, untuk kita bisa membedakan mana yang bisa menghargai Injil atau orang-orang yang tidak bisa menghargai Injil atau disebut dengan babi dan anjing, kita memerlukan sebuah penilaian. Artinya di dalam kehidupan kita bahkan sampai saat ini, kita tidak pernah bisa lepas dari yang namanya sebuah penilaian. Kita akan selalu terus menilai apa yang ada di hadapan kita tanpa kita sadari. Ketika kita makan di sebuah tempat, kita akan menilai enak dan tidak enak. Ketika mungkin kita kena tilang, sidang akan memutuskan kita bersalah atau tidak, itu berdasarkan dengan sebuah penilaian. Demikian juga dengan sidang skripsi untuk menentukan mahasiswa itu lulus atau tidak lulus.
diperlukan sebuah penilaian. Nah, hari ini kita akan membahas dua hal yang berkaitan untuk kita bisa melakukan penghakiman yang benar. Dua hal itu saya sebut dengan double L atau 2L. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop ini, hal menghakimi ini ada di dalam rangkaian ajaran Yesus tentang khotbah di atas bukit. Kalau kita lihat di perikop sebelumnya, kita bisa melihat Yesus mengecam orang-orang yang berdoa seperti orang munafik. Orang yang berdoa hanya ingin dilihat orang lain. Yesus juga mengecam orang-orang yang berpuasa bukan untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan, tetapi berpuasa karena ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Demikian juga ada hal memberi sedekah. Ketika Yesus mengecam orang-orang yang memberi sedekah hanya supaya dilihat baik oleh orang-orang sekitar. Nah, artinya ketika Yesus juga menyatakan jangan engkau menghakimi, itu dimaksudkan kepada orang-orang yang selalu mencari kesalahan orang lain, orang-orang yang selalu pandai melihat kesalahan orang lain tetapi tidak bisa melihat kesalahan pada dirinya sendiri. Oleh sebab itu di ayat yang kelima dikatakan, hai orang munafik. Kata munafik itu menunjukkan satu kepura-puraan. Jadi ayat ini yang dimaksudkan di ayat ini, sebelum kita melakukan penghakiman, mari kita mau melihat diri kita. Makanya L yang pertama saya mau katakan, poin yang pertama yang harus kita pelajari yaitu lihatlah diri kita. Di ayat ketiga jelas, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, tetapi balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Bapak Ibu, selumbar adalah sepercik atau sepotong serbuk kayu yang sangat kecil. Dan balok itu dia analogikan adalah balok penyangga bangunan yang begitu besar. Logikanya bagaimana kita bisa melihat satu kesalahan kecil di orang lain, padahal di depan mata kita ada balok yang sangat besar. Ada satu tokoh yang bernama Leo Tolstoy pernah berkata demikian. Banyak orang yang berambisi ingin mengubah dunia. Banyak orang yang berambisi ingin merubah hidup orang lain. Tetapi terlalu sedikit orang yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Hal ini begitu menarik karena di ayat yang pertama, sebelum kita menghakimi orang lain, Yesus mengajarkan untuk melihat diri kita. Apakah hidup kita sudah benar-benar baik di hadapan Allah? Sudahkah kita memakai mulut kita benar sebelum menghakimi orang lain? Sudahkah kita bertindak benar sebelum kita mengkritik orang lain? Atau sudahkah kita berpikir dengan benar, berpikir positif sebelum kita mengkritik pemikiran orang lain? Artinya jangan sampai kita terjebak di dalam dosa mencari-cari kesalahan orang lain. Tanpa sadar kita seringkali melakukan hal itu. Contoh, ada banyak orang-orang yang berkata demikian. Itu ibu-ibu di pasar kerjanya gosip terus, setiap hari gosip terus. Padahal itu suaminya juga sering pulang malam. Saudara, tanpa kita sadari ketika kita menggosipkan orang lain, kita juga sebenarnya sudah menggosip. Bahkan seringkali kita menikmati gosip-gosip itu dengan teman-teman kita. Artinya seringkali kita perlu melihat diri kita supaya apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan itu selaras dengan apa yang kita lakukan. Saya dan saudara adalah orang-orang yang sama dalam artian kita adalah sama-sama orang berdosa. Roma 3:23 mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita adalah sama-sama orang yang beroleh kemurahan Allah. Karena keselamatan bukan dari hasil usaha kita, tetapi adalah pemberian dari Allah. Allah mengasihi kita bukan karena kita baik, tetapi Allah mengasihi kita bahkan kita berdosa. Artinya keluarkan dulu balok yang ada di mata kita, baru kita mau mengkritik atau mau memberikan teguran kepada orang lain. Di ayat kelima dikatakan, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Artinya mari kita evaluasi diri kita terlebih dahulu sebelum kita mengevaluasi orang lain. Kecenderungan untuk menyalahkan orang lain muncul oleh karena ketidakmauan kita melihat diri kita sendiri. Poin yang pertama kita sudah pelajari bersama-sama, yaitu lihat diri kita sendiri. Dan poin yang kedua kita bisa lihat di ayat yang pertama dan kedua. Saya akan membacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari.
Di sana dikatakan, janganlah menghakimi orang lain supaya kalian sendiri juga jangan dihakimi oleh Allah. Sebab sebagaimana kalian menghakimi orang lain, begitu juga Allah akan menghakimi kalian. Dan ukuran yang kalian pakai untuk orang lain akan dipakai juga oleh Allah untuk kalian. Dari frase ini kita bisa memahami bahwa penghakiman sejatinya adalah haknya Allah, bukan haknya manusia. Karena Allah adalah satu-satunya pribadi yang disebut hakim yang adil. Di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-12 di sana dikatakan, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan, yang tidak lain Dia adalah Yesus. Mengapa dikatakan demikian? Kita tentu mengingat dan kita tentu paham bahwa satu-satunya pribadi di muka bumi ini, satu-satunya pribadi yang mengenal sampai kedalaman hati manusia, Ia adalah Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa tahu apa yang ada di dalam diri kita. Hanya Allah yang tahu. Allah tahu apa yang dialami oleh manusia. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Bahkan Allah juga tidak pernah salah. Oleh sebab itu ketika kita menarik dalam konteks relasi kita dengan orang lain berbicara tentang penghakiman, kita perlu untuk mendasarkan penghakiman yang kita buat berdasarkan kasih-Nya Allah. Ketika kita mendasarkan penilaian kita, penghakiman kita berdasarkan kasih-Nya Allah, tentu kita juga akan melakukan hal yang sama seperti apa yang Allah lakukan. Oleh sebab itu ketika kita melakukan penghakiman, kita harus senantiasa melandaskan ke dalam kasih Allah. Ketika kita melandaskan segala sesuatu penilaian kita, teguran kita kepada orang lain dengan kasih Allah, tentu yang kita lakukan sama seperti apa yang Allah lakukan. Kita akan selalu mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Tidak semata-mata mengandalkan subjektivitas kita. Namun yang seringkali terjadi, yang saya dan saudara alami, kita seringkali menilai atas apa yang ada di pikiran kita, atas subjektivitas kita, tanpa kita berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Seringkali kita menghakimi orang lain hanya berdasarkan satu kasus saja. Seringkali kita menghakimi orang lain ketika kita hanya melihat bungkusnya saja, melihat kulitnya saja, tanpa kita berusaha lebih dalam mengetahui kebenaran yang ada di dalam kehidupan mereka. Seringkali kita juga terjebak dalam negative thinking atau berpikiran negatif. Kita menilai hanya berdasarkan satu kali peristiwa dan kita buat itu menjadi generalisir atau membuat orang lain merasa terhakimi. Hanya dengan satu peristiwa saja. Padahal dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat ke-24 di sana mengatakan, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Itu sebabnya saudara, dalam sebuah persidangan yang umum di sebuah negara pasti akan memerlukan proses yang lama, memerlukan bukti yang cukup untuk akhirnya bisa menentukan orang itu bersalah atau benar. Nah, ini yang seharusnya kita lakukan ketika kita menghakimi, melakukan penilaian, kita harus mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ketika kita melandaskan penghakiman kita atas kasih Allah, tujuannya adalah untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan orang lain. Ketika kita menegur dengan kasih dan kerendahan hati. Ketika kita menegur karena kita ingin memulihkan orang lain. Ketika kita menegur karena kita ingin orang lain menjadi bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Karena ketika kita lalai akan sebuah tugas untuk menegur orang lain, sama saja kita tidak menjaga standar kehidupan kita di hadapan Allah. Maka oleh sebab itu kita penting untuk melakukan penilaian, tetapi dengan dasar kasih Allah, yaitu untuk membangun orang lain. Ketika kita menghakimi atas dasar kasih Allah, kita akan menghakimi dengan penuh kehangatan, penuh kasih, tanpa dendam dan dengki. Kita akan menghakimi dengan tujuan akhir untuk membangun orang tersebut, bukan malah untuk menjatuhkan. Ini menjadi hal yang penting untuk kita bisa ketahui bersama-sama. Hati-hati ketika kita mau menghakimi, hati-hati ketika kita mau mengeluarkan pendapat kita, perkataan kita. Bisa saja itu menyakiti orang lain dan bukan malah menjadi
alat untuk membangun orang semakin baik lagi, tetapi malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menyertai kehidupan saya dan saudara, menjadi pedoman kehidupan kita sepanjang kita hidup. Senantiasa kita mengkoreksi diri kita, dan kita boleh mencari tahu kebenarannya, dan kita menegur, menghakimi orang dengan penuh kasih, yaitu kasihnya Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu, bagaimana kami harus menilai orang lain. Terlebih dahulu kami harus mengkoreksi diri kita. Kami harus mencari tahu kebenarannya. Dan terlebih ketika kami menegur, mengkritik, menghakimi orang lain, ajari kami untuk kami boleh mendasarkan semuanya itu ketika kami melakukan itu, semuanya hanya untuk mengasihi mereka, membuat mereka semakin baik lagi. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk melakukan itu semua, dan kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang indah ini, saya, Pendeta Robinson Rimun selaku Ketua STBI, mengajak seluruh dosen, karyawan, mahasiswa, hamba-hamba Tuhan, serta seluruh umat Kristen untuk mengikuti program Rema STBI Revival Edition. Rema STBI Revival Edition ini akan disampaikan dipimpin oleh Pendeta Greg Brackert dengan tema perjumpaan kembali yang menyegarkan. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menolong hamba-hamba Tuhan, pemimpin Kristen, orang-orang Kristen, supaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, supaya mengalami Tuhan sendiri melalui doa, kerendahan hati, dan keinginan yang sehat untuk mengenal Tuhan. Jangan sampai saudara melewatkan kesempatan yang indah ini. Setiap hari Sabtu pukul 10 di akun YouTube STBI. Saya percaya saudara-saudara akan menerima berkat yang luar biasa dan sukacita yang indah dari Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.